Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan nomor NIM 2009027, Pendidikan Sosiologi 2020, Universitas Pendidikan Indonesia. Upaya mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan, dari mulai imbauan, mitigasi bencana, hingga keputusan strategis seperti penutupan tempat wisata, meliburkan sekolah, pembelajaran online, dan lain-lain. Presiden pun telah menyampaikan maklumat. Sebagian masyarakat meresponnya dengan enggan keluar rumah. Pemerintah terus berupaya agar kekhawatiran secara masif terhadap penularan virus tidak berkepanjangan. Namun di media sosial tetap saja muncul info-info hoax dan hate speech dari netizen yang sangat meresahkan. Bahkan masih banyak cacian dan umpatan kepada pemerintah karena dianggap kurang cepat dalam bertindak. Terlepas dari fakta-fakta tersebut, semestinya wabah corona ini menjadi momentum untuk mengukuhkan kebersamaan kita sebagai bangsa besar. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan pintu perlintasan penduduk antar negara cukup banyak. Tentu kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan hal yang haram dalam iklim demokrasi. Hanya saja perlu kita pahami bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan global yang harus disikapi bersama secara kompak, bukan mengungkapkan hate speech di ruang publik di tengah kegalauan masyarakat. Sebuah negara akan dinilai besar jika mampu melewati krisis besar dengan baik. Indonesia pernah mengalaminya saat reformasi bergulir, di mana ancaman perpecahan begitu nyata pasca kerusuhan Mei 1998. Kejadian yang hampir sama sedang kita hadapi saat ini, yaitu penyebaran virus corona global yang membuat resah seluruh masyarakat. Akankah kita mampu melewatinya dengan baik, ataukah kita justru semakin terpuruk akibat cara kita yang salah dalam respon, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik? Dalam situasi seperti ini, setiap kita harus memiliki jiwa bela negara. Jiwa bagaimana negara dan masyarakat tetap kuat dan mampu bertahan untuk melawan virus. Tidak sepatutnya ada pihak yang mencari panggung, menepuk dada dengan menuduh sana-sini. Dalam situasi tidak menentu seperti ini, saatnya semua komponen bangsa untuk saling menguatkan dan memberikan support dengan spirit bela negara. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang membela bangsa ini dari keterpurukan? Lupakan kepentingan pribadi, mari sing-singkan baju untuk negeri. Lalu bagaimana wujud bela negara dalam menghadapi krisis ini? Pertama, memegang tradisi dan kepribadian nasional dengan teguh. Kita harus menambah keyakinan dan memegang filosofi bangsa kita untuk menerima bahwa musibah adalah hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun COVID ini menjadi ancaman nyata, kita tidak perlu menyalahkan siapapun, baik Tuhan, pemerintah, atau siapapun. Kita perlu membangun kepribadian yang berbasis pada perilaku yang tenang, santun, sopan, menghormati, dan patuh terhadap aturan. Kedua, mengekspresikan emosi secara tepat. Media sosial memang ruang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan sikap atau apapun itu. Namun itu bukan satu-satunya fungsi sehingga bisa menimbulkan persoalan. Apalagi situasi seperti ini semua orang memiliki sensitivitas tinggi. Melihat atau mendengar orang bersin dan batuk saja sudah curiga. Sebagai bangsa Timur, Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang sangat panjang untuk mengekspresikan perasaan secara halus. Menghadapi bencana seperti ini, kita semua perlu tenang dan melakukan tindakan yang efektif dan efisien untuk mencegah penularan virus. Ketiga, membangun solidaritas dan empati kepada sesama anak bangsa. Saat ada sebagian masyarakat terpapar virus dan ancaman penularan nyata dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain.
Jangan ada yang ingin selamat sendiri. Saat seseorang mengalami sakit batuk, demam, dan indikasi flu, maka dengan penuh kesadaran diri agar mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Keempat, perlunya kesiapan untuk bangkit kembali pasca krisis COVID-19. Kesiapan terhadap situasi darurat harus melahirkan kesiapan publik dalam menghadapi segala kemungkinan. Apalagi Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, sehingga masyarakat perlu menyiapkan diri atas segala kemungkinan. Kesiapan psikologis secara lebih matang akan mendewasakan dalam menyikapi bagaimana membangun spirit pasca krisis. 4 langkah tersebut merupakan bagian dari cerminan sikap bela negara dalam masa krisis COVID-19 ini. Bela negara tidak selalu berbicara tentang bentuk aksi-aksi heroik seperti masa perjuangan kemerdekaan. Bela negara masa kini di situasi saat ini bisa diwujudkan dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk menaati protokol kesehatan. Tindakan ini selain sebagai upaya menyelamatkan diri sendiri dari paparan virus, juga turut menyelamatkan orang lain. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama. Dari langkah kecil untuk kemenangan yang besar. Jika kita tidak mampu berbuat baik kepada sesama, setidaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain.